Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di kelas pagi pervespaan duniawi. Kali ini gua mau sharing lagi nih ke teman-teman. Ya kan? Kita seruput dulu. Kali ini sih bukannya kopi nih, tapi air panas putih, ya kan? Air putih panas. Kita kasih jeruk nipis nih. Ini udah separoh nih, ya kan? Nggak senikmat kopi, tapi ya harus kita belajar atau kita nikmatin. Langsung aja, sesuai thumbnail pembahasan kita kali ini, tipu dunia pervespaan. Ini kenapa gue up lagi, sebenarnya di awal-awal konten YouTube gue itu udah jadi beberapa kali konten ya, udah ada gitu, masuk cara lo belanja online, cara lo menghadapinya, menyikapinya dan segala macam. Tapi ini gue up lagi ya, gue tertarik karena kemarin gue baca di medsos, di Facebook gue baca, masukannya bagus banget, inputnya bagus banget. Kalau gue boleh mention nama ya, kalau nggak berkenan gampang, ntar gue tinggal diinin aja. Dimas kalau nggak salah ya, sorry kalau salah. Ini lalu gue screenshot, handphone gue kan lagi di situ tuh. Nah, ini gue screenshot aja poin-poinnya. Poin-poinnya gue. Waduh, ada iklan nih. Iklan cari roti dulu bentar ya. Jadi intinya sebelum masuk ke gue bacain nih ininya. Jadi jual beli itu lo harus akadnya ya, lo harus sama-sama seneng gitu. Jadi mau itu orian, mau itu nggak ori, kedua belah pihak sama nih ya kan, dalam arti sama-sama seneng, nggak ada unsur tipu-tipu. Jadi semua gini, ini barang nih ya kan, orisinil, di-describe nih sesuai, dia pembelinya juga udah oke, sesuai, ya udah, itu berarti telah terjadi suatu transaksi, ya kan? Itu sah, itu oke, itu berkah, gitu. Tapi sumpama ini ada kejadian juga soalnya, gua rest up di sini, karena berujungnya drama, jadi Vespa drama. Banyak banget yang nonton, maksud gue juga gatel gue ikut ngasih saran gitu. Cuman ya gue kasih saran versi gue, karena kan ada beberapa versi lagi. Ini yang Dimas apa yang dari tadi Dimas ini ya, pokoknya yang dari ini mundur dulu ya. Ini lebih menarik, jual beli gitu, karena ini ya jual beli. Jadi gini, lo beli Vespa nih, ya kan? Terus udah dijelasin orisinil semua. Ini kejadian juga. Tapi ternyata pas udah transaksi, ya transaksi itu kan sah, udah sah. Lagi kalau ada kwitansi dari atas materai segala macam, itu udah sah ya kan. Cuman pertanyaannya begini kan, ketika itu lo bawa pulang, ternyata setelah dicek lagi dapat segala macam itu nggak orisinil, ternyata itu nomor rangkanya taruh kata lah ketrikan, atau ternyata nggak tembus diurus apa gimana ya kan, dan itu belum lama gitu ya, mau masih seharian gitu atau 2 hari atau seminggu, bang komplain gini. Menurut gue itu harus ada jalan keluar sih gitu. Walaupun bisa aja yang jual bilang kekehan jadinya, enggak lah udah sah kan udah cek segala macam gini. Kalau gue sih, kalau gue ya, gue mengacunya ke cari keberkahan. Kalau memang ya kan, kalau memang nggak sesuai ya, cuman dari awal makanya diomongin yang jual, mending kasih kata kunci, lo cek bener-bener ya gitu. Makanya ada beberapa pedagang yang menurut gue cakep banget, ini pedagang yang udah mencantumkan gitu ya, dicek bener-bener barang yang sudah beli tidak bisa ditukar atau dikembalikan gitu. Itu udah dikasih ultim. Mungkin dia sering ngalamin yang kayak begitu gitu. Jadi buat penjual jaga-jaga bertransaksi, mendingan kasih note begitu. Itu apa? Itu biar aman dan menjadi berkah dan nggak menjadi kesalahan. Kenapa? Karena gini nih,
Kadang-kadang kan yang ngehe bukannya yang jual juga. Ini kan both side, dari kedua belah pihak. Gue berimbang nih, gitu. Karena gue posisi gue juga sebagai pedagang dan gue juga sebagai pembeli. Jadi gue berimbang juga akan menghasilkannya. Karena begini, kadang-kadang lu udah ngecek, ya kan, lu udah cek segala macam. Nah sementara kan duit ini kan kita juga dapat nih, nggak cuma langsung buat nungguin lo puas nggak nih, udah gimana seminggu 2 minggu, kagak cuy. Kita begitu dapat duit kita langsung puterin lagi atau kita setorin ke pemajikan kita, gitu. Nah itu kan kusut kalau lu minta balik lagi, bener kagak? Jadi lu juga harus ngecek, bener-bener ngecek, jangan percaya ke siapapun. Ini gue angkat lagi nih karena semalam persis gue ngobrol sama seorang sahabat. Gue bilang begini, gue memproteksi diri ya, gue memproteksi diri melihat kasus-kasus yang terjadi gitu. Gue memproteksi diri karena gini, saat lo ketipu, taruh kata bahasa kasarnya ya, tapi mungkin bahasa halusnya nggak ketipu, selisih lah, berselisih dalam penjualan, ya kan. Kalau lo nggak kenal sama orangnya, lo enak, lo bisa caci maki apa segala macem, ya kan. Tabiat asli lo tuh bakal gitu, bakal kelihatan gitu. Tapi saat lo berhadapan dengan sahabat atau dengan minimal dengan orang yang lo kenal, ya kan, terus lo berselisih dalam perjanjian atau dalam perdagangan, itu rasanya nggak enak banget, men. Lo pengen lurusin, ntar dia takut kagak enak, dan bener aja begitu lo lurusin ternyata nggak enak, ternyata dia gini. Padahal permasalahannya itu cuman permasalahan mungkin sepele, tapi namanya kita jual beli, kita pengen ending transaksinya nih enak gitu. Makanya gue semalam gue bilang ke sahabat gue bilang, lo jangan percaya ke siapapun yang lo beli, termasuk ke gue. Tuh, sebegitunya gue. Kenapa? Jangan percaya. Walaupun ke gue nih, teman-teman juga, apalagi teman-teman yang mungkin belum kenal secara dekat sama gue. Lo kudu cek, pastikan oke ya gitu. Kalau wah iya oke nih Bang Iman, enggak gue percaya gitu. Ini belum lama juga gue motor belum datang, Vespa udah, Bang gue percaya sama lo Bang, gue transfer duitnya sekarang. Sampai ada yang gitu, dan itu juga bukan semalam aja, kemarin waktu itu juga udah ada Vespa hijau eksklusif atau apa ya, eksklusif 2 apa ya, pokoknya ada Vespa hijau tuh, lo cek di YouTube gue bawa, langsung tuh ditransfer sama orang Tasikmalaya apa Cirebon tuh, langsung ditransfer tuh 25 juta. Waktu itu tuh berapa tahun yang lalu ya, gue lupa. Akhirnya begitu dicek ada yang propose. Nah di sini nih sebenarnya nih teman-teman, di sini itu motor belum dibawa loh. Coba kalau dibawa itu bakal jadi apa sih kalau bahasanya, silih ginjing ya, apa, ketidaklopan dalam penjualan, dan itu bisa ya apa ya, nggak enak aja gitu. Nah ada waktu itu kejadian gitu, jadi ada transaksi, gue nggak sebutin detailnya lah, intinya transaksi udah deal, tuker tambah, ya kan, tuker tambah. Ini rame banget ini di grup ini, soalnya sampai beberapa episode. Ini buat pelajaran ya, gue nggak menyebutkan nama, nggak menyebutkan grupnya, gue kisahnya aja. Jadi ada seseorang punya VBB. Nah dia ada barter lah intinya dengan PTS nambah nih yang punya VBB, cek udah deal, udah nambah gitu ya. Gue nggak tahu dealnya gimana lah, intinya begitu motor dibawa pulang, mungkin yang punya, yang dapat VBB ini merasa nggak puas nih, belum seret. Wah dia ngontek susah kayaknya, ya nggak tahu deh dengan apa segala macam, pokoknya susah kontekan deh. Intinya itu nggak menemui jalan buntu gitu kan. Dia karena dia nggak kenal kan, nggak tahu rumahnya atau apa segala macam, dia ambil shortcut, diposting lah di medsos. Nah saat diposting di medsos itu menjadi konsumsi publik, ya kan, semua bisa berpendapat, semua beropini, yang nggak tahu kronologis jalan ceritanya, termasuk gue nontonin jadinya, gue mantengin aja itu ceritanya. Kenapa gue pantengin? Karena itu
ya itulah sebuah kisah pelajaran mungkin ya. Kita jangan sampai ada istilah kita jangan kecebur di lubang yang sama, belajar dari kesalahan gitu ya. Tapi kalau kita bisa belajar dari kesalahan orang lain, ngapain kita belajar dari kesalahan kita sendiri ya kan? Jadi gue pelajarin terus tuh, gue ikutin. Singkat cerita, akhirnya yang dapat PTS ini pop nongol, nongol. Dan dia merasa itu udah sah transaksinya. Ada beberapa saksi juga gitu. Nah gue nggak tahu nih yang punya VBB ini bawa saksi apa enggak gitu. Kalau dia bawa saksi, oh seru deh tuh gitu. Yang pasti dia tetap intinya dia mempertahankan lah, nggak bisa lah kan udah deal, udah transaksi, gue juga udah kasih tambahan duit gitu, udah deal. Nah cuman yang ini ngerasa dibohongin nih, cuman nggak dideskripsi lebih jelas kekurangan VBB-nya apa segala macem lah gitu. Nah kalau saran gue waktu itu, gue bilang begini, kalau menurut gue jual beli itu harus sama-sama seneng, ya kan? Akadnya harus jelas, sama-sama seneng biar berkah. Sekarang gini, oke, dalam hati kan pasti dia juga, gue udah menang nih, ya enggak? Atau mungkin dalam hati dia bukan masalah menangnya, karena mungkin ini bukan masalah menangnya, karena udah masuk medsos, ini orang nih ngomongnya nggak enakin lah, kasar memang bahasanya sih kalau gue lihat dari screenshotnya gitu ya, dia langsung main menjat apa segala macam, emosi sih, ya kan? Intinya mungkin dia ada ketersinggungan, jadi dia nggak mau dibalikin. Jadi kalau perlu jalur hukum gitu. Kalau gue nyaraninnya waktu itu ya di komen gue waktu itu gue bilang, ya itu jual beli itu kan cari keberkahan. Buat apa nih kita menang nih, kita berasa menang nih, dapat barang itu gitu, tapi nggak berkah. Ada suatu orang yang nggak redo nih, iya nggak? Ada seorang yang nggak redo nih. Pokoknya gue gak redo. Emang kata-kata itu juga ada, dunia akhirat sampai kayak gitu ya kan. Buat apa gitu kita nyimpen barang, kita menang nih, kita dapat barang yang lebih cakep atau apa, terus gak redo barang itu. Waduh. Gue sih nyaranin gitu. Cuman ya kayaknya dia skip tuh saran dari gue. Soalnya setelah beberapa hari kemudian dia akan menempuh jalur hukum. Dan akhirnya kayaknya yang sono kicep tuh. Karena mungkin yang sono nggak punya landasan gitu. Karena yang sono pihak yang dapat VBB soalnya karena dia katanya dibawa lari gitu. Lah kalau dibawa lari dokumennya udah ada kok gitu. Dia lemah di situ gitu. Dia lemah secara hukum di situ. Cuman ya kalau menurut gue sih ya, solusi yang terbaik sih lu duduk bareng lagi, lu cari lu kurangnya di mana apa gimana gitu. Kalau gue gitu, bang lu ngomong aja gampang, lu pernah nggak? Pernah cuy, pernah. Ini kali orangnya juga nonton. Orangnya orang Jakarta tapi dia lagi kuliah waktu itu di Jogja. Mungkin sekarang udah lulus kali ya. Gue yakin udah lulus gitu. Dia buat di Jogja. Gue masih ada gambar itunya juga masih ada. Effort gue gede juga gitu. Jadi ini orang beli nih ya. Beli Vespa VBB ke gue. Ini gue cerita sharing. Terus udah deal, udah transfer dah full, gue anterin. Lo bayangin nih, gue di Kota Bumi Tangerang, gue anterin, gue pakai kereta waktu itu, gue pakai VW lo, gue anterin cek VBB-nya gue taruh, pakai kereta ya kan, barang sampai, udah berapa hari tuh, minggu malah udah berapa minggu, dia bilang, bang, kata teman saya setangnya nggak asli bang, gitu kata anak sana. Ya udah terus mau gimana gitu. Kalau menurut gue itu asli gitu. Makanya gue jual segitu. Nggak bang, kita mau balikin aja. Oh ya udah kalau nggak sesuai balikin aja gitu. Kalau teman-teman kan gue nggak mungkin beradu pendapat gitu kan. Oh ya itu asli gini. Puyeng-puyeng ya nggak. Puyeng-puyeng. Cuman gue cari deal-dealan di situ. Kenapa? Karena gue udah effort. Ya enggak? Gue berhitung bensin dari Tangerang sampai sono berapa. Gitu kan. Ongkos naik keretanya berapa. Terus dia bilang, lah gue juga kan effort bang, ntar gue jadi rugi dong keluar duit. Ya kan, gue harus ngirimin paketan ke lo. Barang gue gak dapet.
Lah itu kan sebuah konsekuensi gitu. Gimana mau dibalikin nggak? Kalau mau dibalikin konsekuensi itu sebuah konsekuensinya gitu. Pokoknya intinya kita bicara baik-baik, akhirnya ya udah dia tanggung tuh semua operasionalnya. Sebenarnya bisa jadi dua, lo tanggung semua biaya pengirimannya karena pembatalan itu, cancellation fee baru kata, atau deal-dealan ya udah separoh apa gimana. Tapi yang enak sih karena lo mengembalikan gini men, karena saat lo beli sesuatu ya kan, lo nggak cek detail itu dibalikin yang tadi gue bilang dari awal, duitnya itu bisa jadi udah kepake, udah mana gitu. Jadi lo memang harus cek dari awal gitu, lo harus cek dari awal bener-bener gitu. Tapi itu sekali lagi balik tergantung negosiasinya, bisa jadi full biaya dari itu lo balikin semua, yang penting lo batalin aja dah tuh, gue ganti pokoknya semua, nggak apa-apa gue rugi-rugi deh gitu, yang penting gue nggak jadi ngambil tuh unit, atau biayanya bagi dua gitu. Tapi yang pasti lo semudah enak itu kalau ngenselin. Ini orang kan satu yang nggak, udah dia kepotong biaya, kepotong waktu, seharusnya itu bisa untuk dibeli oleh orang lain yang nggak sekecot lo gitu. Dan untuk kasus motor gue, kalau kita pembawaannya enak gitu ya, maksudnya ya udah terjadi balikin transaksinya juga enak, gue yakin nih orangnya juga pasti nonton nih. Kalau nonton komen ya bang ya, no hard feeling. Gue masih inget gitu, lo juga yakin masih inget karena ini pengalaman lo pertama beli Vespa kan, terus ternyata dapatnya sama gue gitu. Jadi ini gue cerita tentang gue nih malah nih. Gue yakin dia pasti inget karena gue aja inget. Nah, saat kita menyikapinya dengan enak, dengan santai apa segala macam dan terjadi solusi, itu udah clear kan. Nah kita juga insya Allah akan dimudahkan untuk penjualan berikutnya. Dan lo mau tahu, itu Vespa gue jual lebih mahal dari yang ke temen yang gue kirim ke Jogja itu. Gue kirim dengan susah-susah pakai VW kombi ke Manggarai. Yang beli orang deket, gue kagak perlu pakai kirim, dia yang datang cari-cari. Harga gue tinggiin. Kenapa harga gue tinggiin? Ya gue udah gedek aja, kalau lo mau segitu mau ambil dah, kalau enggak. Tuh lo cek tuh barangnya, jebret gitu ya kan. Ada iklan, kita cut dulu sambil gue seruput. Yang ini copyright soalnya. Oke, sekarang masuk ke ini ya, gue bacain nih. Gue bacain aja ya, biar nggak kurang lebihnya gitu. Berbagi pengalaman aja nih buat teman-teman yang masih baru di Vespa. Yang saya tahu, saya alamin. Ya bener sih, maksudnya pengalaman dia ya. Dunia Vespa itu akal-akalan, garis miring dunia kreatif. Jadi bisa positif, bisa negatif nih akal-akalan. Gak cuman mesin, body, nomor rangka, nomor mesin, tapi juga ngakalin gimana caranya ngejual barang terlihat tanpa minus. 3 kali saya ketemu penjual yang dalam tanda kutip membodohi, kalau nggak mau disebut menipu. Bilangnya A ternyata Z, dan ketiga selalu menghilang setelah transaksi, yang majang apa segala macam. Intinya dia inilah, dia pernah terkena nih. Nah terus dia kasih masukan nih, kasih masukan. Jadi bagus nih, dia ngasih sebuah problem dan ngasih solusi, ya kan, ngasih tips. 1, ajak teman yang ngerti Vespa jika bertransaksi. Jika tidak, ada banyak baca di grup ini tuh, atau nonton di YouTube. Usahakan COD pada siang hari, soalnya kalau malam Vespa mengganteng, ya kan, bener-bener. 3, anggaplah bahwa semua Vespa pasti ada minusnya. 4, cek foto profil segala macam. Sip, udah dapat kan poinnya, ya kan. Jadi teman-teman kalau transaksi Vespa, ya kan, ajak temen yang ngerti gitu. Bener kata abang ini nih, abang Dimas ya, dunia Vespa itu tipa-tipunya kenceng banget. Kenapa dunia Vespa tipa-tipunya kenceng? Karena harga Vespanya tinggi, yang menginginkan banyak, yang berharap dapat Vespa murah banyak. Di situ akhirnya timbul celah. Celahnya gimana? Dengan
ngakalin itu. Ini kalau baca di sini ya, bukan hanya mesin, bener. Mesin udah banyak yang ngakalin. Yang diakalin apa bang? Mesin. Satu, nomor angka itu bisa jadi ketrikan baru, dihapus ketrik lagi, ya kan? Perlu ketelitian, kedetailan teman-teman buat ngecek nomor angka. Apakah itu nomor angka masih asli atau ketrikan? Ya. Jeroannya, karbunya. Nah, gue sekali lagi cerita ke gue, karena gue kemarin baru jual juga. Ada sedikit ya kalau gue ya, karena gue memang gue jual kondisi begitu, dan gue juga udah murah, dan gue jual itu karena kesahabat aja gitu ya. Gue jual murah. Kalau nggak ke sahabat, gue jual itu ya gue kasih tunjuk dia juga. Gue cuma pengen dia main Vespa doang. Jadi intinya dia beli nih, dan dia bayarnya juga ya bukannya gue ini ya, orangnya pasti nonton tahu juga nih. Dan dia bayarnya juga gue kasih kemudahan gitu. Gue kasih 2 kali bayar. Gue kasih tempo lah intinya. Ini buat pelajaran ya. Kalau sahabat gue juga nonton juga, gue nggak maksud apa-apa, ini pelajaran. Jadi memang gue waktu dapatnya begitu, dan dia beli, dan dia juga udah cek, dan dia bawa orang yang ngerti. Dan dia cek segala macam. Ya udah akhirnya dibawa lah, udah deal lah segala macam. Nah ternyata pas namanya juga motor ya, waktu gue pakai itu aman-aman aja, boncengan malah gue sama Om Tony. Ya kan berat tuh motor, kenceng-kenceng aja gitu. Dan saksi hidupnya juga banyak akhirnya orang gue hadir ke acara kok, ke event gitu. Dari sini ke Tanah Abang kenceng aja, war. Nah singkat cerita, Vespa itu ternyata karbunya bukan orisinil bawaannya gitu, mengakibatkan dia beli karbu. Ya kalau gue sih menunggu. Kalau dia bilang kalau dia sampai komplain, dia cuma cerita gue ganti karbu nih, beli karbu lagi. Cuma kalau dia bilang, kalau dia ada tuh ucap balikin, langsung gue langsung balikin aja deh. Balikin, gue bilang gue bakalan gitu. Balikin, gue pinjem dah ke orang. Gue bilang kalau gue sampai gitu ya, ibaratnya duitnya udah kepake, gue akan bela-belain tuh. Gue pinjam duit buat balikin lagi gitu. Karena apa? Gue udah jual murah, dan gue nggak bermaksud tipu nih. Kalau gue, kenapa? Memang begitu gue dapet, gue kagak cek lagi. Karena gue juga dapet, menurut gue juga udah murah gitu. Udah murah dari motor itu, begitu datang udah murah, dan gue nggak ribet orangnya. Kalau gue udah suka barang, begitu gue udah sampai ternyata ada yang nggak sesuai, itu udah jadi sebuah konsekuensi gue. Kalau gue cerita, paling gue cerita, bang nih nggak begini, oh ya udah, terus dia ngeliat dia solusinya gimana gitu. Yang terlebih parah, jadi ini gue cerita ke gue ya, jadi teman-teman bisa enak, bisa ambil kesimpulan. Bahkan juga pernah ngalamin kayak gitu ya, gue ngalamin cuy. Jadi nggak mesti gue terus gue jadi perfect 100%, gue ngalamin. Yang terparah, jadi gue kadang-kadang gue beli ya sama, kalau gue udah percaya gue beli aja gitu ya. Makanya bener nih, jangan percaya 100%. Gue juga ngomong kan, jangan percaya nih. Gue ngomong jangan percaya 100% walau itu ke gue juga gitu. Karena gue juga pedagang gitu. Motor datang, jepret. Harapan gue, ekspektasi gue tinggi nih. Begitu gue cek, ternyata ada minusnya gitu. Oh ya udah. Dan ternyata gue cerita, ada minusnya, dan dia nggak ngasih solusi. Oh ya udah gitu. Nggak ngasih solusi, plus nggak say sorry. Itu tambah repot. Tapi dia say sorry sih, aduh sorry bang Aman, gue juga nggak tahu, gue ini. Ya udah, orang kagak tahu, orang gue balik lagi, gue salah gue nggak detail. Nah ntar nih ada nih di inian nih. Intinya dalam tipsnya dia itu, dia bilang kalau lo ketipu, lo jangan jadi mata rantai untuk menipu lagi gitu. Jadi maksudnya yang kawan yang posting di medsos Facebook ini, Mas Dimas kalau nggak salah ya. Jadi ketika lo beli unit nih, cek, atau beli barang, terus lo kejeblos, terus lo jangan jadi mata rantai lagi untuk menjebloskan ke yang lain.
Jadi lo harus legowo kalau katanya gitu ya. Jadi lo harus legowo, menerima. Atau gue juga sering tuh dapet tuh, bang gue beli gini-gini, gue harus langsung bilang ini, lo piara dengan hati kesal atau lo menerimanya, ya kan? Di bahwasanya itu lo beli sebagai kekurangan, lo rapihin, atau lo jual buru-buru. Gue sering tuh ngasih advice kayak gitu tuh ke teman-teman, bang gue kejeblos nih gini-gini, atau bang ini barang, wah ternyata kejeblos gitu, menurut bang Eman gimana? Jual buru-buru. Tapi bukan menjadi itu mata rantai untuk menipu ke yang lain. Lo harus jujur, lo harus jujur cerita, ini gue punya unit ini, bang gue rugi dong, ya itu konsekuensinya. Mendingan lo rugi ketimbang lo miara terus jadi kusut. Piaralah barang hobi lo dengan hati yang senang. Jadi lo mempergunakannya juga happy. Tapi secakep-cakepnya lo dapet barang hobi, ya kan, nggak bikin lo senang, jual buru-buru. Jangan kajal lama, gitu. Ibarat kata lo pakai Vespa kaleng tapi membahagiakan daripada lo pakai Vespa orisinil tapi Vespa sengketa. Enggak dah, lo naik juga kagak berkah, lo pasti keinget-inget, ya kan. Lagi enak, ya kan. Ternyata di belakang sono ada yang nggak pas nih transaksinya nilainya, gitu. Lanjut yang ke dia ke ini ya. Ini kalau bang kelamaan bang, lo skip aja. Namanya gue kagak pakai script. Ini ada, usahakan nih COD pada siang hari, soalnya kalau malam Vespa ganteng nggak ada cacatnya. Bener banget lo kalau transaksi motor nih mending siang, jadi kelihatan terang, sebab kalau malam kan gelap. Biar kelihatan tuh, kalau malam mah ganteng aja. Bener banget, ini kayaknya pengalaman pribadi nih kayaknya nih, ya kan. Gue juga punya pengalaman kayak gitu tuh, kalau malam tuh cakep aja, begitu dibawa pulang pas pagi ini ancol bulu kutuk. Gitu. Nah kalau lo transaksi terpaksa malam, gue beberapa kali transaksi malam bawa senter cuy. Kalau nggak pakai handphone kan ada senternya tuh flashlight. Lo harus detail, harus cek bener-bener. Jangan sampai begitu malam lo beli sampai rubah pas pagi-pagi wow gitu. Jadi bener transaksi malam COD kata dia. Anggaplah bahwa semua Vespa ada minusnya. Gue setuju. Kecuali lu keluar baru dari dealer, ya kan, itu baru dah. Itu juga ada berapa persen juga pasti ada aja yang kesalahan pabrik kan. Tapi kan kalau lu baru nos apa segala macem, ya minusnya sedikit gitu. Tapi namanya barang udah bekas pakai, barang bekas namanya juga kan, pasti ada aja minusnya. Apalagi barang restorasi, pasti ada aja ketidaktepatan restorasinya, pasti ada aja minusnya. Lo kudu cek gitu. Yang pasti sesuai yang gue komen juga di kolom komentar gue, ngasih ini pandangan gue, ya kan. Jangan tergiur harga murah. Ada harga ada rupa, ya kan. Sekarang lu pengen murah, ngarepin bagus, ya wassalam. Bukan berarti nggak mungkin aja, tapi ya jarang terjadi gitu. Ada harga ada rupa itu bener-bener deh. Masa-masa Vespa lu nemu murah terus cakep banget, itu udah tinggal berapa persen aja. Dulu iya, gue termasuk orang yang ngalamin soalnya. Panen gue Vespa cakep-cakep masih murah-murah, gue sengget-senggetin tuh satu-satu. Dan gue kala itu bukan jadi orang yang mengkolektor, tapi begitu gue dapet yang cakep langsung gue setor gitu. Gue setor tuh ke bohir-bohir gue tuh, ke bos-bos, ke kolektor, nih ada barang cakep nih, ini ada barang ini nih gitu. Atau gue lempar lagi ke makelar, ke jaringan, jadi kayak mafia Vespa tuh, kayak gitu. Jadi udah terlalu panjang juga. Intinya dunia tipu-tipu ini, Vespa ini bener dari mesin, balik yang Bang Dimas bilang, dari mesin,
nomor apa body aja udah, makanya ada tuh di konten gua VBB kutukan ya kan. Kenapa VBB kutukan nih? Karena banyak yang pengen VBB gitu. Gocapan juga, gocapan kutukan gitu. Sekarang makin banyak yang jago ngentreng, yang bisa menyulap gitu. Makanya kan negeri kita juga ada yang istilahnya negeri sulap. Ada lagunya kan, lagunya siapa tuh? Aku lahir di negeri sulap, kan kayak gitu kan. Jadi semua ada, semua ada sulapnya, semua ada tipa-tipunya. Nah, balik lagi kata tipa-tipu ini nih, karena ini kan mengerikan banget ya, tipa-tipu. Bisa jadi dia nggak menipu kita loh, tapi elo aja yang tanda kutip goblok. Bisa jadi elo aja yang nggak paham gitu. Jadi mungkin dia posting nih, jebret, dia nggak bilang ori kok, dia nggak bilang orisinil, dia nggak bilang apa, dia cuma posting aja. Terus lo mau karena harganya murah lo jebret, ternyata bang, palsu. Balik ke cerita ke gue, karena kan ini biar enak gitu, jadi gue aja, jadi lu menjujurnya gue gitu. Jadi pengalaman gue, Bang Iman pernah yang jual kawan lama lagi, yang jual kawan lama udah kenal, yang jual pesohor Vespa juga tuh. Mau gimana, apalagi kalau dia ngejelasinnya ya cuman begitu doang, udah gini. Oh ya udah, mau ngapain lagi, mau diributin orang itu, kegoblokan lo, ketidaktelitian lo. Bisa sih kita fight, wah nggak bisa nih, tapi apa ujungnya akhirnya? Kalau kita fight terhadap barang yang nggak teliti kita beli, apalagi ke sahabat, apalagi ke kawan, akhirnya itu jadi silih injing, akhirnya itu jadi selisih karena ketidaktelitian kita dan ketidakjelian kita. Dia nggak mungkin balikin karena duitnya kepake, atau dia mungkin balikin tapi tetap aja jadi sesuatu nggak enak. Balikin deh duitnya gitu. Intinya sih kalau ke gue, ya kan, kalau ke gue mengingatkan balik lagi nih closing statement gue, beli barang-barang Vespa, beli motor Vespa, sebelum membeli lo cek lagi sekali, 2 kali, kalau perlu 10 kali lo cek sampai lo benar-benar yakin dan hati lo mantap. Kalau udah yakin lo beli, kalau lo nggak yakin lo boleh minta bantuan orang lain supaya hati lo yakin. Tapi kalau lo minta bantuan orang lain juga ternyata salah juga, ya udah, itu jalan takdir lo untuk belajar lebih dalam mengenai hobi atau barang yang lo beli. Buat penjual, kita ini ya sebagai penjual itu, gue bukan orang yang apal sadis itu, tapi gue pernah denger gitu, kita ini memang rentan pendosa. Jadi kita jual jujur aja deh, yang penting kita jual. Kalau gue sih begitu kita jual, harapannya kita jadi saudara gitu, harapannya jadi kenal, jadi berteman, syukur-syukur bisa repeat order. Kalau gue sih selalunya kayak gitu ya. Kalau lu belanja di gue gitu ya, terus ada ketidakpuasan, ya tentunya nggak bang, wah ini balikin dong, gatak. Maksudnya lu teliti juga, gue akan sejujur-jujurnya menyampaikan gitu. Gue akan sejujur-jujurnya menyampaikan ini barang gue gitu ya. Kalau ada nggak puas apa gimana mau balikin deh, tentunya ada jangka waktunya ya, jangan sampai lu udah pakai beberapa bulan terus bang balikin. Kalau gue sih balikin aja dah, yang penting ada potongan kagak apa-apa dah, ya kan, tercapai
deal yang enak aja. Kalau gue sih gitu, cari berkah. Kalau mau sekedar cari untung, gue ingat sahabat gue yang bilang gitu, saat kita punya koleksi barang-barang, jadi gini, kemarin gue sempet gelisah nih, barang gue banyak banget ya kan, gue sempet kegelisahan, ada kegelisahan, barang-barang gue banyak banget. Karena hobi itu teman-teman, kalau nggak kita ya kan yang mati pergi meninggalkan hobi kita, ya hobi kita nih yang pergi duluan ninggalin kita. Nah itu kan pilihan, mau posisi di mana. Gue sih posisinya gue pengen barang-barang hobi gue ini gue jual-jualin gitu, jadi gue mengurangi lah gitu. Gue worry banget ya kan dengan barang hobi gue, kok makin lama makin banyak gitu. Cuman gue kemarin dapat pencerahan, dan mungkin ini gue sharing karena pencerahan ini juga, kegelisahan gue ini mungkin bisa jadi kegelisahan teman-teman, dan mungkin ini juga bisa jadi jawaban yang mungkin bermanfaat buat teman-teman nih. Jadi sahabat gue itu bilang gini, sahabat gue kebetulan lebih soleh lah dari gue. Dia bilang gini, selama kita dapetinnya dengan cara yang jujur, dengan cara yang baik, dengan cara yang berkah, walaupun kita meninggalkan barang-barang itu duluan, barang-barang hobi kita tinggalkan duluan, insya Allah itu membawa keberkahan buat orang-orang yang kita tinggalin. Masya Allah, gue langsung bergetar hati gue. Mudah-mudahan barang-barang hobi yang gue milikin ini semua gue dapat dengan cara yang berkah, cara yang halal. Jadi saat gue ada di pilihan yang gak bisa gue tolak, gue harus meninggalkan hobi-hobi kesenangan gue, karena gue udah gak ada waktu lagi di muka bumi ini. Paling gak gue ninggalin keberkahan buat keluarga. Itu aja sih. Sahabat gue itu namanya Bang Herman doang. Respect Bang Herman doang. Gue juga say thank you nih buat Dimas, ya kan. Pengalamannya udah di share di media Facebook ya, buat berbagi dengan teman-teman yang lain, biar teman-teman kagak kejeblos, kagak ketipu, ya kan. Jadi mungkin cukup dia aja tuh yang ngalamin gitu. Itu bagus banget sih. Jadi orang lain nggak perlu ngalamin hal yang dia alamin. Dari gue itu aja ya, udah kepanjangan banget. Kalau teman-teman ada yang pengen ditanyain, silahkan tulis di kolom komentar. Pertanyaan-pertanyaan yang agak sensitif gitu ya, teman-teman bisa DM ke IG. Karena nggak semua pertanyaan bisa gue jawab di komenan gitu. DM ke IG gue, Eman Vigano. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan dah di subscribe, tombol loncengnya jangan kagak lupa. Dijugugin aja. Gue Eman Vigano, seruput lagi. Jeruk kopi, seruput lagi nih, jeruk asem.